Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia untuk pertemuan pertama. Dan pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke. Sejarah bahasa Indonesia ini sangat panjang ya teman-teman, sangat panjang. Kemudian untuk sejarah bahasa Indonesia ini sendiri perjalanannya sangat panjang, yang mana perubahan-perubahan bahasa yang mulai dari bahasa bahasa Melayu kuno, kemudian ke Melayu klasik, sampai ke Melayu modern hingga saat ini. Jadi perubahan-perubahan ejaan itu sangat banyak sekali. Nah, namun sebelum itu kita akan membahas dulu tentang apa itu pengertian bahasa Indonesia. Nah, pertama pengertian bahasa dulu ya, bahwasanya di sini bahasa adalah sistem lambang bunyi yang sifatnya arbiter. Arbiter itu adalah sifatnya mana suka, yaitu artinya di sini bahwasannya arbiter ini adalah tergantung si pengguna mau menggunakan yang seperti apa, kayak gimana bahasa itu terserah si pengguna. Nah, tentunya di sini adalah sifat arbiter ini adalah bebas ya, yang mana digunakan oleh para anggota kelompok sosial dengan tujuan untuk bekerja sama, dengan bertujuan untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian di sini juga kita akan melihat tentang sejarah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia di sini pertama kali diperkenalkan atau diikrarkan ya, diikrarkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda ini, naskah Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin dengan usul atau yang diusul atau atas usulan Muhammad Tabrani. Jadi teman-teman pasti ingat ya, bahwasannya tanggal 28 Oktober ini adalah tanggal di mana lahirnya bahasa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 ini. Nah, kemudian di sini kita akan melihat Sumpah Pemuda itu seperti apa ya, teman-teman pasti ingat tahulah apa itu Sumpah Pemuda ya, yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahwasanya kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan poin yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, bahwasanya Sumpah Pemuda ini tidak hanya sekedar sumpah atau tidak hanya sekedar ikrar, namun banyak makna yang terkandung di dalam sumpah ataupun ikrar ini. Nah, makna-makna tersebut seperti poin yang ketiga ini, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita melangkah jauh tentang bahasa Indonesia ini, sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Apa itu bahasa Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ikrar itu
menggunakan bahasa Melayu. Nah, yang ketiga, mengapa bahasa Melayu itu dipilih atau dijadikan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab bersama melalui pertemuan kali ini. Nah, jawabannya adalah yang pertama, faktor sejarah. Nah, faktor sejarah di sini bahasa Indonesia ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Austris ya. Nah, bahasa Austronesi ini yaitu berasal dari orang-orang Taiwan yang datang migrasi sebelum Masehi. Nah, kemudian orang-orang Taiwan ini bermigrasi ke berbagai daerah seperti Filipina, Borneo, Malaka, dan Sumatera. Nah, dengan kehadiran orang-orang Taiwan ini yang bermigrasi ke berbagai daerah tersebut, seiring berjalannya waktu, kemudian bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa Melayu. Nah, dan bahasa-bahasa ini digunakan sebagai bahasa perdagangan. Jadi ketika pada saat itu perdagangan hanya menggunakan bahasa Melayu. Nah, kemudian bahasa perdagangan atau bahasa Melayu kuno ini menyebar ke selatan, yaitu seperti di Sumatera bagian selatan, di Jawa, kemudian ada juga yang di Selandia Baru, kemudian ada yang menyebar ke timur seperti Ternate dan Tidore, Papua Nugini, Fiji dan Tonga. Kemudian ada juga yang menyebar ke barat seperti Madagaskar dan Afrika Selatan. Nah, ini faktor dari perkembangan bahasa Indonesia ini sendiri. Nah, faktor-faktor dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian bahasa, kita akan melihat bahasa Melayu modern. Nah, namun sebelum itu kita kembali ke tadi, bahwasanya bahasa Melayu kuno ini seiring berjalannya waktu atau beratus-ratus tahun ya, terjadinya penyebaran bahasa atau bahasa Melayu kuno digunakan, akhirnya sampailah kepada bahasa Melayu modern. Nah, bagaimana proses perkembangannya bahasa Melayu kuno menjadi sampai ke bahasa Melayu modern ini? Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan bahasa Melayu modern digunakan? Nah, ini bahasa Melayu modern mulai digunakan itu ketika berawal dari runtuhnya kerajaan Malaka di tangan orang-orang Portugis, ya. Nah, ini ditandai dimulainya peradaban bahwa Melayu modern udah mulai digunakan. Nah, di sini juga termasuk ya dengan kedatangan orang-orang Jepang dan Belanda, ya orang-orang Jepang dan Belanda memberikan kontribusi perbendaharaan kata ya, memberikan kontribusi perbendaharaan kata sehingga perubahan bahasa dari bahasa Melayu kuno menjadi klasik, agak sedikit modern ya. Jadi bahasa-bahasanya dengan datangnya para penjajah ini ya tidak hanya dampak negatif yang didapatkan namun juga beberapa dampak positif. Salah satunya adalah ketika para pemuda zaman dahulu ya, para pemuda Indonesia menggunakan bahasa Melayu, kedatangan Belanda secara perlahan bahasa Melayu yang digunakan semakin memudar dan antusiasme orang-orang Indonesia atau pemuda-pemuda saat itu menggunakan bahasa Belanda semakin bagus. Namun setelah runtuhnya Belanda atau setelah berakhirnya Belanda ke Indonesia dan masuknya Jepang adalah salah satu negara yang paling tidak suka dengan Belanda. Kemudian Jepang pada saat itu walaupun mereka juga menjajah negara kita ya, namun mereka sangat memberikan apresiasi atau memberikan persetujuan kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Melayu ya, dengan tidak menggunakan bahasa Belanda. Nah, bahasa Melayu modern juga digunakan pada
beberapa kerajaan seperti kerajaan Sriwijaya ya, yang mana pada saat itu sudah menggunakan bahasa Melayu modern dalam bentuk-bentuk korespondens atau surat menyurat. Nah, kemudian di sini contoh perkaitan bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu modern. Nah, seperti di sini teman-teman bisa melihat ada kalau untuk bahasa Melayu kuno nasik, modernnya asyik. Kemudian membawa kunonya itu adalah mama fa. Jadi kata v ini dirubah menjadi b. Kalau untuk sekarang, untuk bahasa sekarang itu adalah atau modernnya adalah b, maka pada saat bahasa kuno itu b itu adalah v. Jadi kalau 1000 itu saribu. Kemudian kalau dengan itu adalah dangan. Ya, banyaknya itu fanakna. Ya, jadi seperti itu. Koke. Jadi inilah perbedaan antara penggunaan bahasa Melayu modern dengan bahasa Melayu kuno saat itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Nah, setelah ditetapkannya Indonesia sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1982 dan bahasa negara pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahwasanya negara Indonesia atau bahasa Indonesia mempunyai berbagai fungsi dalam penggunaannya. Nah, yaitu yang pertama, bahasa sebagai fungsi pertama adalah sebagai bahasa negara. Tentunya fungsi pertama sebagai bahasa negara ini adalah bahasa yang memang sudah menjadi identitas bagi negara Indonesia, bahwasanya bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa persatuan yang mempersatukan bahasa-bahasa seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sebagai bahasa pendidikan, fungsinya sebagai bahasa pendidikan yang dimana bahasa Indonesia wajib dan harus menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian bahasa perdagangan yang tentunya banyak menggunakan korespondensi, tentunya harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada etnik atau kelompok ya. Etnik atau kelompok ya, walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, namun tetap dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini adalah bagaimana ketika dalam masyarakat kita harus menggunakan bahasa yang satu juga bahasa Indonesia. Keagamaan agar lebih mudah ketika para ulama atau para ustaz menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan arahan atau ceramah, maka di sini akan lebih gampang dan lebih mudah diterima oleh masyarakat atau makmumnya. Nah, kemudian di sini kita akan melihat juga kedudukan bahasa Indonesia. Teman-teman, kedudukan bahasa Indonesia selain mempunyai fungsi, bahasa Indonesia juga berkedudukan yang sangat penting ya dalam kedudukannya. Yang pertama, kedudukan yang pertama adalah bahasa negara, sebagai bahasa negara. Nah, tentunya teman-teman ya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini telah tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sama seperti tadi yang sebelumnya juga yang dibahas pada fungsinya, bahwasanya bahasa Indonesia sekalipun presiden ya, presiden atau wakil presiden ketika berpidato baik di luar ataupun di dalam negeri ya, tentunya harus dan wajib menggunakan bahasa Indonesia ya, walaupun kemudian itu bahasanya ditranslate ke bahasa negara yang kemudian dimana presiden itu berpidato. Nah, kemudian bahasa persatuan. Nah, kedudukan bahasa Indonesia yang kedua ini adalah sebagai bahasa persatuan yang mana mempersatukan bahasa dari seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang dimana 260 sekian jiwa dengan banyaknya bahasa 700 sekian puluh bahasa di Indonesia dipersatukan oleh bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mempersatukan. Jadi jangan khawatir ketika misalnya orang Jawa
pergi ke Kalimantan, tidak perlu takut dan tidak perlu menggunakan bahasa Kalimantan. Misal orang Kalimantan datang ke Jawa, atau orang Jawa pergi ke Papua, orang Papua pergi ke Aceh, orang Aceh pergi kemana saja di seluruh Indonesia ini, ya tentunya tidak perlu khawatir dengan penggunaan bahasa. Hanya satu bahasa Indonesia. Oke, demikian untuk materi hari ini tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia untuk pertemuan pertama. Ya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.